Mendengar kata sosial media, lalu apa yang terpikir di benak kalian? Pastinya chattingan, video call, jual beli online, dan mudah berinformasi, ya kan? Sosial media memang sudah tidak asing lagi di kalangan kita semua. Tanpa disadari, sosial media sudah berdampingan dengan kehidupan kita. Pasti dari kita semua sudah mengetahui arti dan kegunaan sosial media, bukan? Nah, kali ini saya akan mencoba mengupas sedikit tentang dampak sosial media yang terjadi saat ini, atau biasa dinamakan dengan pengaruh. Iya, pengaruh. Maka dari itu, saya mencoba untuk menuju ke suatu lokasi yang sering jadi tempat ternyaman bagi remaja, terutama laki-laki, yaitu ke warung kopi yang ada di sekeliling tempat tinggal saya. Dan ternyata setiap orang sibuk dengan Android mereka masing-masing. Bermacam kegiatan dilakukan dengan Android mereka. Ada yang asik chattingan, video call dengan kontak mereka, dan ada pula yang sibuk main game online. Dengan keseruan yang mereka dapati, sehingga membuat mereka lalai dan lupa waktu, sehingga mereka melupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah mengetahui hal itu, saya berinisiatif untuk mendatangani ke lembaga yang mengawasi suatu informasi, yaitu Kominfo yang berada di Kota Langsa. Di tempat tersebut saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh sosial media terhadap perilaku remaja sebagai generasi milenial. Di lembaga tersebut saya mencoba menanyai beberapa pertanyaan kepada salah satu staf Kominfo perihal sosial media. Arti sosial media menurut saya sih, sosial media itu sangat membantu sekali dalam penyampaian informasi kepada baik individu dengan individu dengan kelompok maupun individu dengan masyarakat. Dengan adanya sosial media, kita dapat menyampaikan perasaan kita ataupun informasi yang akan disampaikan kepada orang lain secara langsung, ataupun keinginan kita terhadap sesuatu bisa kita sampaikan. Sosial media ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, dikarenakan sosial media yang ada ini bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak positifnya artinya dapat membantu dalam berkomunikasi dengan individu yang lain. Berdampak negatifnya, sosial media ini juga dapat mempengaruhi seseorang apabila terus-menerus mendapatkan informasi yang negatif, sehingga mempengaruhi dalam soal pola pemikiran, tingkah laku ataupun perbuatan lainnya. Di beberapa media disampaikan bahwa sosial media ini sangat berpengaruh jelek sekali terhadap anak-anak. Tanpa adanya pengawasan dari orang tua, sosial media ini bisa menimbulkan kepribadian yang negatif, sehingga anak-anak dapat merugikan masa depan mereka. Tips untuk menggunakan sosial media dalam bersosial media bagi kita, kalau menurut saya, yang pertama, kita selalu jangan langsung menerima berita yang ditampilkan di sosial media tanpa mengadakan pengecekan atau verifikasi, karena banyak sekali berita-berita hoax yang dapat menimbulkan salah pemikiran, yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi orang yang menerimanya. Apalagi bagi aparatur sipil negara, sudah diatur mengenai bagaimana bersosial media, baik itu dalam pemilihan pemilu kada ataupun dalam berpolitik. Kita tidak dapat memberikan pendapat ataupun memberikan pendapat ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu situasi politik, sehingga berbijaklah dalam bersosial media. Jangan lupa untuk selalu cek atau dicek lagi terhadap informasi yang ada, sehingga kita dapat mengambil kebijakan ataupun dapat mengambil keputusan dengan baik dengan adanya sosial media. Terakhir, sosial media yang ada ini merupakan alat bantu komunikasi yang semua sekarang orang menggunakannya, maka bijaklah kita dalam menggunakannya
dan waspadalah terhadap informasi-informasi negatif yang ada dalam konten-konten di sosial media, serta kita dapat membatasi kegiatan dalam bersosial media. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh sosial media untuk remaja sekarang ini tergantung masing-masing. Karena sosial media jika dipergunakan dengan baik, makanya hasilnya juga baik, malah menguntungkan. Tetapi sebaliknya, jika sosial media juga digunakan hal yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Media di kalangan remaja banyak sangat sekali pengaruhnya. Contohnya banyak yang bersifat negatif, ada juga game-game yang tidak sesuai, dan juga pendidikan yang tidak sepatutnya mereka tahu dengan seumuran mereka. Sedangkan perkembangan zaman sekarang, kalau media sosial itu tergantung sama kita sendiri, di mana kita membawanya. Membawa kepada yang lebih baik, kepada positif, maka akan positiflah sosial media tersebut. Apabila kita membawa kepada sifat yang negatif, maka negatiflah sosial media tersebut. Jadi itu aja, sekian dan terima kasih. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari referensi lebih banyak mengenai sosial media, sehingga saya mencoba untuk mengunjungi perpustakaan di mana saya sedang menjalani pendidikan sarjana, yaitu di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di situ saya mencoba mencari berbagai macam pendapat tentang sosial media. Media massa itu judul buku yang saya pilih untuk mencari referensi yang sesuai dengan pembahasan kali ini. Yang saya dapati ialah sosial media menjadi suatu puncak perubahan yang terjadi bagi setiap personalnya, apakah itu dalam hal sebagai hiburan semata atau sebagai pusat untuk perlahan ekonomi. Nah, itu semua tergantung bagi setiap individu ke arah mana dia melakukannya. Namun, pesannya ialah berbijaklah dalam sosial media. Dan remaja selaku generasi milenial harus menjadikan sosial media sebagai pusat untuk berkreasi, juga perlahan ekonomi yang mana itu semua bisa bermanfaat bagi semua orang. Di sini saya Sabrina undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait dan mendukung program ini, dan juga berterima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa di lain waktu.